guys, kita langsung aja mulai ke tutorialnya. Nah, jadi pertama tambahin dulu satu buah foto, panjangin ke detik 921, klik yang ini, klik yang efek, tambahkan efek, tambahin efek ubin atau tiles, abis itu aktifin mirror, tambahkan efek ombang-ambing, terus di sini sudutnya ubah jadi 90, frekuensinya ubah jadi 1, terus tambahkan efek ayun atau swing. Untuk efeknya di sini ubah frekuensinya jadi 1, sudut satunya ubah jadi negatif 3, dan sudut duanya ubah jadi positif 3. Tambahkan efek paparan gamma atau exposure gamma. Kemudian tambahkan keyframe di awal, dan juga di sini terserah kalian, tapi aku taruhnya di detik 3.30. Kembali ke keyframe yang di awal dan ubah exposure-nya jadi 1. Terus terakhir di sini tambahkan aja efek fade in atau out. Ini ubah jadi 0, outnya ubah jadi 1,10. Lanjut ke detik 921, kalian tambahkan foto lagi. Untuk fotonya kalian panjangin ke detik 11.28, klik yang ini. Lalu potong di detik 10.09, klik yang ini. Lalu kalian pilih aja foto yang ini, ke efek, tambahkan efek. Kalian tambahkan efek ubin, terus kalian aktifin mirror. Kemudian kalian tambahkan efek ombang-ambing, sudutnya ubah jadi 90, loncat ke bagian magnitude, ubah jadi 0, tambahkan keyframe di awal dan di akhir, yang di awal ubah jadi 100. Kemudian ke tengah-tengah, pilih kurva, pilih yang ketiga dan kalian atur kayak gini. Lanjut tambahkan efek ayun atau swing, sudut 1 ubah jadi negatif 2,5, dan sudut 2 ubah jadi positif 2,5. Kemudian di sini lanjut kalian tambahkan efek pemindahan acak atau random displacement. Ubah magnitude jadi 0, tambahkan keyframe di awal dan juga di tengah. Kembali ke keyframe yang di awal dan ubah magnitude-nya jadi 650. Ke tengah-tengah, pilih kurva, pilih yang ketiga dan atur kayak gini. Lanjut loncat aja ke bagian scatter, ubah jadi 0, tambahkan keyframe di awal dan di tengah. Kembali ke keyframe yang di awal dan fullin jadi 200. Ke tengah-tengah keyframe dan atur kurvanya yang ketiga, terus ubah kayak gini. Oke, lanjut tambahkan efek namanya paparan gamma atau exposure gamma. Tambahkan keyframe di awal dan di akhir. Kembali ke keyframe yang di awal dan ubah jadi 1. Kemudian ke tengah-tengah dan kalian pilih kurva, lalu pilih kurva yang ketiga. Setelah itu di sini kalian tambahkan efek beram gerak atau motion blur. Setelah itu kalian pencet aja yang ini, klik yang gandakan satu layer, pilih foto yang di atas atau layer yang di atasnya ini. Lalu kalian ke blending dan opacity, tambahkan keyframe di awal dan di akhir, yang di akhir ubah jadi 0. Lalu ke move and transform, pilih yang ketiga, tambahkan keyframe di awal dan di akhir. Nah, yang di akhirnya ini kalian zoom aja ya guys, misal kayak gini. Kalau udah di sini lanjut kalian ke bagian foto yang ini, kalian ke move and transform, pilih yang ketiga, tambahkan keyframe di awal di detik 10.24, 10.57 dan juga 11.28. Kalian ke keyframe yang di detik 10.24, di sini kalian zoom aja. Tapi satu hal yang harus kalian ingat, kalian ini ingat yang bagian lebar, yang bagian sebelah sini ya guys. Ini harus kalian ingat supaya nanti lebar atau zoomnya itu sama gitu. Di sini misal aku zoomnya jadi 1500 ya. Nah, kalau udah kayak gini, kalian loncat ke keyframe yang ketiga, terus ini kalian samain sama kayak yang tadi. Jadi itu harus diingat ya, yang bagian sini yang tadi. Oke, 1500. Kalau udah ke tengah-tengah keyframe, pilih kurva, pilih yang ketiga dan atur aja ya guys kayak gini. Klik yang ini, pilih kurva ketiga, terus atur lagi kayak gini. Oke, kalau udah kayak gini, ke bagian yang putar, tambahkan keyframe sama kayak yang tadi, ada 4 keyframe totalnya. Kemudian kalian ke keyframe yang kedua dan di sini ubah aja jadi negatif 8. Lalu loncat ke keyframe ketiga, ubah juga jadi negatif 8. Terus sama kayak tadi, kalian tambahkan aja ya keyframe-nya kayak gini yang ketiga. Setelah itu di sini kalian potong sesuai bitnya, klik yang bagi tengah supaya dia kebagi 2.
Kemudian kalian ke detik 10.24, pencet fotonya, klik yang titik 3 di atas, dan balik secara horizontal. Kemudian ke detik 10.57, dan kalian balik juga secara horizontal. Lalu kalian ke foto yang di detik 10.09, klik yang efek, tambahkan efek. Kalian tambahkan efek ubin, abis itu kalian aktifin mirror. Tambahkan efek ombang-ambing atau oscillate. Terus ini sudutnya ubah jadi negatif 90. Kemudian frekuensinya ubah jadi positif 0,30. Terakhir magnitudenya ubah jadi 0, tambahkan keyframe di awal dan juga di akhir. Kembali ke keyframe yang di awal dan ubah magnitudenya jadi 110. Lanjut di sini kalian tambahkan efek paparan gamma atau exposure gamma. Tambahkan keyframe di awal dan di akhir. Yang di awal ubah jadi 1. Kemudian ke tengah-tengah pilih kurva, pilih yang ketiga, terus atur kayak gini. Setelah itu lanjut di sini kalian tambahkan efek beram gerak atau motion blur. Lalu lanjut tambahkan efek remas atau squeeze. Di sini kekuatannya ubah jadi 0,06. Tambahkan keyframe di akhir. Setelah itu kalian ke tengah-tengah. Nah, kalau udah di tengah-tengah kayak gini, kalian ubah si kekuatannya jadi negatif 0,03. Ke tengah-tengah antara keyframe pertama dan yang kedua, kalian pilih kurva, pilih yang ketiga, dan atur kayak gini. Nah, untuk kurva yang ini tuh hanya berlaku yang bagian awal ya, yang akhir nggak usah. Kalau udah kayak gini, klik yang titik 3 lalu salin efek, terus tempel efeknya ke foto yang ini. Oke, lanjut ke foto yang di detik 11.28, tambahin foto. Lalu di sini kalian potong di detik nggak dipotong deh, maksudnya itu kalian panjangin sampai 13.39 ya. Kalau udah klik aja yang itu. Kemudian di sini kalian potong di detik 12.16, klik yang ini. Lanjut ke bagian yang panjang dulu, klik yang move and transform, pilih yang ketiga. Kalian tambahin 4 keyframe sama kayak yang tadi, sama kayak foto pertama ya. Lalu ke keyframe yang kedua, dan di sini kalian zoom. Tapi satu hal yang harus kalian ingat adalah di bagian sini ya guys. Ini kalian harus ingat banget supaya zoomnya itu sama. Di sini aku zoomnya jadi 1400-an ya. Nah, misal 1440. Nah, yang di keyframe ketiganya juga sama, 1440. Kemudian ke tengah-tengah kalian kasih kurva semuanya kayak gini dari awal sampai ke akhir. Kemudian ke bagian yang putar, tambahkan juga 4 keyframe. Ke keyframe yang kedua ubah jadi positif 8. Dan keyframe ketiga juga sama, positif 8. Terus tambahkan kurva yang ketiga dari awal sampai akhir. Nah, kayak gini. Kalau udah, lanjut aja kalian potong sesuai bitnya. Kemudian ke detik 12.34 balik secara horizontal. Lalu di akhir juga sama, kalian balik secara horizontal. Kemudian ini bisa langsung aja ya kalian tempel efeknya. Lalu kalian ke foto yang ini. Habis itu di sini kalian kembali dulu ke bagian foto yang ini guys. Kalian salin efeknya kayak biasa. Oke, lanjut di sini kalian ke detik 13.39 dan tambahin foto lagi. Nah, untuk fotonya ini kalian potong atau kalian panjangin ya, panjangin sampai 15.46. Kemudian kalian potong di detik 14.27, kalian klik yang ini, ke bagian foto yang panjang, lalu ke move and transform, pilih yang ketiga. Tambahin keyframe di awal dan di akhir. Setelah itu kalian ke keyframe yang di detik 14.42, ini kalian zoom aja. 14.58 kalian zoom lagi, lalu 15.15 kalian zoom juga kayak gini. Ke tengah-tengah kasih kurva sama kayak foto pertama dan yang kedua, yaitu kurva ketiga lalu atur kayak gini. Setelah itu kalian potong aja ya sesuai bitnya. Lalu 14.42 ini kalian balik secara horizontal. Untuk yang di akhir juga sama, kalian balik juga secara horizontal. Nah, kalau udah kayak gini, lanjut aja kalian ke foto yang ini yang belum dikasih efek tadi. Kalian tempel aja efek yang sama ya guys, yang ini.
Nah, kalau udah, kalian lakuin juga hal yang sama. Pertama, gandakan satu layer, abis itu ke blending dan opacity. Tambahin keyframe di awal dan di akhir ubah jadi 0. Lalu ke move and transform, tinggal kalian tambahin keyframe 2 kayak gini. Yang di akhirnya kalian zoom kayak gini. Oke, kalau udah kayak gini, lanjut kalian ke bagian foto yang ini. Tinggal kalian tempel aja efeknya. Jadi sama ya, sama kayak foto yang pertama tadi, yang bagian pertama paling pertama. Nah, oke, kalau udah di sini kalian ke detik 15.46, terus tambahin foto terakhir dan panjangin sampai ke detik 17.54. Terus kalian potong di detik 16.34, klik yang ini, ke bagian foto yang ini, ke move and transform, pilih yang ketiga, tambahkan keyframe di awal dan di akhir, lalu ke detik 16.51 kalian zoom. Terus 17.06 zoom lagi, dan terakhir 17.22 kalian zoom lagi kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini tinggal potong aja ya guys sesuai bitnya. Kemudian di sini kalian potong sesuai bitnya bagian tengah itu. Lalu kalian ke detik 16.51 balik secara horizontal. Untuk yang di akhir juga sama, kalian balik secara horizontal ke bagian foto yang ini dulu. Lalu kalian tempel efeknya, tempel efek yang ini. Kalau udah ditempel, kalian tinggal gandakan satu layer. Abis itu sama kayak tadi ya guys, kalian ngeblending dan opacity, lalu kalian zoom. Nah, kayak gini. Di sini aku cepetin aja. Oke, kalau udah kayak gini, yang ini tinggal kalian tempel efeknya juga kayak gini. Oke, segitu dulu tutorial dari aku. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian yang membutuhkan. See you in next my video. Bye-bye.